Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi ini sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu semuanya, pembelajaran kita pagi ini yaitu mengenai koordinat kartesius, yaitu yang terdapat pada bab 2 pada buku paket kalian di halaman 41 sampai 52. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingatkan kepada kalian bahwa kalian harus menyiapkan kertas berpeta untuk mempelajari koordinat kartesius. Dan tidak lupa juga alat-alat tulis yang lainnya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat 1. Menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. 2. Menentukan koordinat suatu titik. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, perhatikan titik-titik pada bidang koordinat kartesius berikut ini. Coba sekarang amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y seperti gambar yang tertera. Nah, dari gambar tersebut dapat dituliskan posisi titik-titik sebagai berikut. Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik B berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Begitu seterusnya sampai titik H. Untuk lebih jelasnya, silakan kamu lihat pada buku kamu halaman 47. Setelah kalian mengamati posisi titik pada koordinat kartesius, buatlah pertanyaan tentang kedudukan titik-titik pada koordinat kartesius. Misalnya, mengapa titik E dan titik H memiliki jarak yang sama dengan sumbu X, tetapi memiliki jarak yang berbeda dengan sumbu Y? Selanjutnya, silakan kamu amati titik-titik pada koordinat kartesius berikut ini. Dan setelah kalian mengamatinya, silakan salin dan lengkapi tabel berikut ini pada buku catatanmu. Misalnya nomor 1, koordinat titiknya A 2,6. Jarak ke sumbu X 6 satuan. Jarak ke sumbu Y 2 satuan. Nah, begitu juga seterusnya. Silakan kamu lengkapi tabel tersebut. Selanjutnya, posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut X, Y. Bilangan X menyatakan jarak dari titik sumbu Y dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Nah, sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. 4 bagian maksudnya. Nah, kuadran 1 terdiri dari koordinat X positif dan koordinat Y positif. Kuadran 2, koordinat X negatif dan koordinat Y yang positif. Kuadran 3, koordinat X negatif, koordinat Y negatif.
kuadran 4, koordinat X positif, dan koordinat Y negatif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini, yaitu tentang letak titik-titik pada bidang kartesius yang sudah dibagi dalam kuadran. Perhatikan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Dalam bidang koordinat di atas, titik P memiliki koordinat negatif 2,1. Koordinat X negatif 2, koordinat Y 1. Berarti titik P terletak pada kuadran 2. Begitu juga halnya dengan titik Q. Memiliki koordinat 2,3. Semuanya positif. Koordinat X-nya 2, koordinat Y-nya 3. Maka titik Q terletak pada kuadran 1. Selanjutnya, coba kamu tentukan salah satu titik yang terletak pada kuadran 3 dan 4. Sebutkan koordinatnya. Selanjutnya, kita coba mengasah penalaran kamu. Coba perhatikan kembali koordinat kartesius berikut ini. Amati kedudukan titik-titik pada tiap-tiap kuadran koordinat kartesius berikut ini. Amati pula jarak tiap-tiap titik pada sumbu X dan sumbu Y. Setelah kalian mengamati, silakan kalian salin dan lengkapi tabel berikut ini pada buku catatanmu, yaitu tabel tentang jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dalam kuadran. Contoh, koordinat titiknya A 2,6, titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik A berada di kuadran 1. Nah, titik B, berapa koordinat titiknya? Kemudian apa keterangannya? Titik C, negatif 2,3, terus buat keterangannya. Begitu seterusnya. Sampai semua titiknya habis. Setelah kalian melengkapi tabel tersebut, coba selesaikan masalah berikut ini. A. Bagaimana cara menentukan suatu titik berada pada kuadran koordinat kartesius? B. Apa yang kalian ketahui tentang titik B 3,0, titik D 0,4, titik E negatif 5,0, dan titik H 0,5. C. Gambarlah koordinat kartesius, kemudian gambarlah titik P 2,1, Q 4,1, R 4,-1, dan S 2,-1. Jika titik-titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Silakan buat di buku catatanmu ya. Selanjutnya, bagian ayo kita berlatih. Perhatikan koordinat kartesius berikut ini. Ada A, B, C, D, dan seterusnya. Perhatikan koordinatnya. Tugas ini buat di buku latihan. Jangan lupa ya, kertasnya berpeta. Jawab pada buku latihanmu. 1. Sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. 2. Sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu Y. 3. Sebutkan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri sumbu Y. 4. Berapa jarak titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan terletak di sebelah mana terhadap sumbu X dan sumbu Y. 5. Terletak pada kuadran berapakah titik-titik tersebut? Anak-anak semuanya, itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk selanjutnya,
pembelajaran yang akan datang, kita akan membahas tentang posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu, yaitu halaman 53 sampai 64. Ibu ingatkan sekali lagi bahwa semua latihan dan tugas dikerjakan di buku latihanmu. Kemudian dipoto dan dikirim dengan ibu. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pagi ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan ibu akhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.